Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa bihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya bersama teman-teman saya ada Rizky Fauzi yang dengan NPM 1911010180, ada Riana Widya Wahyulingga dengan NPM 1911010412, dan ada saya sendiri Reka Mirwana dengan NPM 1911010407, ada Olivia Cindy Pradina dengan NPM 1911010153. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang blended learning dalam pembelajaran. Dan dalam video ini, pemateri pertama akan disampaikan oleh Saudari Alif. Saya Olivia Cindy Pradina, saya akan menjelaskan tentang pengertian blended learning. Blended learning memiliki dua kata, yaitu blended dan juga learning. Blended artinya campuran, bersama untuk meningkatkan kualitas agar bertambah menjadi lebih baik lagi. Sementara learning memiliki makna umum, yaitu belajar. Demikian, sepintas mengandung makna pola pembelajaran yang mengandung unsur percampuran atau penggabungan. Menurut John Bersin, blended learning merupakan pembelajaran tradisional yang dilengkapi dengan media elektronik atau media teknologi. Sedangkan menurut Kathleen R. Tracker, blended learning merupakan suatu kesatuan yang kohesif atau berpadu melekat, yang maksudnya adalah memadukan atau menggabungkan pembelajaran tradisional tatap muka atau face-to-face dengan komponen online. Selanjutnya, menurut Kay Toms dan David McKay, blended learning merupakan pembelajaran campuran yang memanfaatkan teknologi multimedia, CD-ROM, kelas virtual, voicemail, email, video streaming, dan lain sebagainya. Selain blended learning, ada istilah lain yang digunakan, yaitu hybrid learning, yang artinya sama dengan blended learning. Namun, seiring berkembangnya waktu, istilah tersebut berubah menjadi blended e-learning. Dari definisi yang telah dijelaskan, maka dapat diartikan secara sederhana, blended e-learning adalah kombinasi atau penggabungan pendekatan blended e-learning yang merupakan web-based instruction, video streaming, audio, komunikasi, sinkronus dan asinkronus dalam jalur blended e-learning sistem LMS dengan pembelajaran tradisional tatap muka atau face-to-face, termasuk juga metode mengajar, teori belajar, dan dimensi pedagogik. Kesimpulan tersebut sama seperti yang dikemukakan oleh Bong dan Graha pada tahun 2006, yaitu yang pertama, menggabungkan modalitas instruksional atau media dan teknologi penyampaian atau pendidikan jarak jauh, internet, web, CD-ROM, video atau audio, email, online book, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggabungkan metode teori belajar dan dimensi pedagogik. Yang ketiga, penggabungan e-learning dan pembelajaran tatap muka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Reka. Terima kasih. Nah, berdasarkan tentang penjelasan blended learning, di sini ada karakteristik blended learning. Nah, karakteristik blended learning ini adalah sumber suplemen dengan pendekatan tradisional, juga mendukung belajar virtual melalui suatu lembaga. Nah, rancangan pembelajaran yang mendalam pada saat perubahan tingkatan praktik pembelajaran dan pandangan tentang semua teknologi yang digunakan itu untuk mendukung pembelajaran. Untuk mendukung pembelajaran. Nah, adapun karakteristik di blended learning yaitu pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian. Model yang pertama itu adalah pembelajaran menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Itu karakteristik yang pertama. Dan karakteristik yang kedua itu adalah sebuah kombinasi pengajaran langsung, yaitu face to face atau bertatap muka ya, terhadap seperti kita belajar biasa di sebuah sekolah atau sebuah lembaga, yang mana guru dan murid itu bertatap muka langsung. Itu juga termasuk karakteristik blended learning. Nah, belajar mandiri, terus
belajar mandiri ini seperti bagaimana ya? Seperti guru ataupun dosen memberikan tugas kepada kita, lalu kita kerjakan secara mandiri, maksudnya kita kerjakan di rumah. Nah, lalu ada belajar mandiri secara via online. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini semenjak COVID-19, sebelum COVID-19 mungkin kita juga menggunakan belajar via online, tapi tidak sesering sekarang. Sedangkan sekarang semenjak kita pandemi COVID-19, kita lebih sering menggunakan via online, menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, dan menggunakan media lainnya. Itu juga termasuk karakteristik blended learning. Nah, adapun karakteristik blended learning yang ketiga adalah pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Yang bagaimana itu blended learning dapat membuat peserta didik lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Nah, yang bagaimana blended learning ini kombinasi efektifnya kita belajar bisa menggunakan bisa tatap muka, bisa online, yang mana membuat peserta didik ini termotivasi. Nah, yang keempat, karakteristik yang keempat itu adalah guru dan orang tua pembelajar memiliki peran penting yang sama pentingnya untuk pembelajar, yaitu bagaimana guru sebagai fasilitator dan orang tua adalah sebagai pendukung, yang mana adalah guru adalah memfasilitasi suatu pelajar dengan ilmu yang dimiliki seorang guru. Nah, sedangkan orang tua ini adalah pendukung untuk anaknya, bagaimana anaknya akan semangat dalam mengikuti pembelajaran, semangat akan sekolah, semangat akan mencari ilmu, itu adalah pendukung dari orang tua sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan blended e-learning. Di sini langkah-langkah untuk penerapan blended e-learning diantaranya adalah yang pertama, guru mengupload materi pembelajaran, tugas-tugas pada aplikasi. Yang kedua, guru menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari materi yang sudah diupload, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, guru mengecek kehadiran siswa. Yang keempat, guru menjelaskan materi yang telah diajarkan dan dipaparkan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa. Yang kelima, guru memotivasi dan membimbing siswa untuk mendapatkan informasi tambahan serta memberikan jawaban dari masalah yang sulit dimengerti siswa. Yang keenam, guru mengapresiasi setiap keberhasilannya siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Yang ketujuh, guru memberikan evaluasi melalui aplikasi dalam bentuk kuis, esai, maupun yang telah disiapkan. Jadi, penerapan blended e-learning ini dapat mendorong peserta didik untuk cepat memahami materi dengan lebih baik dan aktif untuk mengikuti pembelajaran. Blended e-learning menjadi salah satu strategi pembelajaran baru yang banyak memberikan keuntungan bagi siswa. Nah, di sini secara spesifik dalam pendidikan, guru blended e-learning ini memiliki makna. Yang pertama adalah blended e-learning merupakan penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, dan pelatihan-pelatihan tentang materi keguruan, baik substansi materi pembelajaran maupun ilmu kependidikan secara online. Yang kedua, blended e-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar secara konvensional atau belajar konvensional ke kajian terhadap buku teks dan pelatihan berbasis komputer, dan sehingga dapat menjawab tantangan dari perkembangan globalisasi. Yang ketiga, blended e-learning ini tidak menggantikan model belajar konvensional di dalam kelas, akan tetapi memperkuat proses belajar tersebut melalui penggayaan konten dan pengembangan teknologi belajar. Penggunaan internet dalam belajar atau yang biasa kita sebut e-learning itu semakin hari semakin kian banyak diminati oleh pelajar. Namun ada beberapa pelajar yang masih tetap membutuhkan tatap muka di kelas untuk membahas melengkapi proses belajar yang sudah dilalui dari internet. Sehingga di sini pengertian dari blended e-learning sendiri adalah metode belajar di mana proses belajar tetap kelas terpadu dengan proses e-learning secara harmonis. Prosedur blended learning dalam pembelajaran adalah
peningkatan kualitas guru merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia. Hal tersebut sebagai wujud realisasi UU Guru dan Dosen nomor 14 2005 yang mempersyaratkan guru untuk memiliki kualifikasi minimal S1 dan memiliki sertifikat sebagai pengajar. Pada saat ini, guru di Indonesia sesuai sebanyak 2.667.655 orang. Dari jumlah tersebut, baru 887.751 orang guru yang berkualifikasi S1 atau D4. Di samping kualitas akademik guru, kondisi peningkatan kualifikasi akademik, kondisi kekurangan guru juga masih malas sebagai besar wilayah Indonesia pada berbagai jenis pendidikan. Dengan demikian, jumlah kebutuhan guru saat ini maupun pada masa-masa datang sangatlah dibutuhkan. Hal ini menjadi luar biasa mengingat LPTK yang ada di Indonesia pada saat ini yaitu sejumlah 278 LPTK, termasuk 32 LPTK negeri, belum mampu memenuhi jumlah guru yang dibutuhkan. Secara spesifikas, Profesor Steve Slammer 2005 dan Swe Kartawi 2005 menyarankan ada 6 tahapan dalam merencanakan dan menyelenggarakan blended learning agar hasilnya optimal. Yang pertama, tetapkan macam dan materi bahan ajar. Yang kedua, tetapkan rancangan dari blended learning yang digunakan. Yang ketiga, tetapkan format dari online learning. Yang keempat, lakukan uji terhadap rancangan yang dibuat. Yang kelima, selenggarakan blended learning dengan baik dengan cara menyiapkan tenaga pengajar yang ahli dalam bidang tersebut. Yang keenam, siapkan kriteria untuk melakukan evaluasi pelaksanaan blended learning. Yang kelebihan dan kekurangan blended learning. Kelebihan dan kekurangan blended learning adalah yang pertama, hemat waktu. Yang kedua, hemat biaya. Yang ketiga, pembelajaran lebih efektif dan efisien. Yang keempat, peserta mudah dalam mengakses materi pembelajaran. Yang kelima, peserta didik leluas untuk mempelajari materi pembelajaran secara mandiri. Yang keenam, memanfaatkan materi-materi yang tersedia secara online. Yang ketujuh, peserta didik dapat melakukan diskusi dengan guru atau peserta didik lain di luar jam tatap muka. Yang ke-8, pengajar tidak terlalu banyak menghabiskan tenaga untuk mengajar. Yang ke-9, menambahkan materi pengayaan melalui fasilitas internet. Yang ke-10, memperluas jangkauan pembelajaran atau pelatihan. Yang ke-11, hasil yang optimal serta meningkatkan daya tarik pembelajaran dan lain sebagainya. Adapun kekurangan, contohnya yang kekurangan 1, sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Yang kedua, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta. Dan yang ketiga, ini sering terjadi pada lingkungan yang susah sinyal ataupun internet. Akses internet yang tidak merata di setiap tempat dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wallahumma fi'iq wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.